Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam. Lagi sibuk nggak? Enggak. Bisa dong saya ngobrol-ngobrol sama Bu Lis. Boleh. Kemarin kan sudah saya kasih kasus, saya minta tolong sama Ibu dibaca dulu kasusnya. Udah dibaca belum ya Bu? Sudah. Oh, Oke, kalau begitu Ibu sudah siap. Kita ngobrol-ngobrol tentang kasus 2 tersebut, kasus tentang Pak Dodi. Saya mau ada beberapa pertanyaan ke Ibu Iya. tentang kasus tersebut ya. Oke. Yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut menurut Bu Lis? Nilai-nilai bertentangannya itu yaitu tentang nilai rasa keadilan dan rasa kasihan. Karena penilaiannya itu antara benar dengan benar. Itu misalnya penilaian rasa berdasarkan rasa keadilan, jika surat rekomendasi itu diisinya sesuai dengan fakta yang ada, itu kan benar, karena sesuai dengan keadilan. Nah, rasa keadilannya, rasa kasihannya itu karena melihat ke jangka panjang. Misalnya kita isi dengan lebih baik dan tapi tidak sesuai dengan fakta, itu ya karena rasa kasihan agar Pak Dodi bisa mendapat pekerjaan yang baru untuk menafkahi keluarganya. Oke Bu, yang kedua pertanyaannya adalah siapa yang terlibat pada situasi atau kasus tersebut? Pak Dodi, Kepala Sekolah Tunas Gemilang, dan Kepala Sekolah SMA Tulu Cahaya Hati, dan istri dan anak Pak Dodi. Selanjutnya, apa fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut? Faktanya yaitu Pak Dodi itu guru yang kompeten. Dia matematika yang kompeten. Ya, dia memiliki semangat belajar yang tinggi. Dia juga menguasai bidang ilmu yang dia ajarkan. Kemudian cara mengajarnya itu mudah dipahami oleh murid-muridnya. Tetapi dia pun memiliki masalah dalam pengendalian emosi. Kemudian pengelolaan waktunya, terus tanggung jawab terhadap tugasnya, dan dia pun pernah terbukti memanipulasi data keuangan, study tour. Kemudian apa lagi ya? Pak Dodi melamar ke SMA yang baru, yaitu SMA Cahaya Hati, dan dari sekolah itu meminta untuk mengisi lembar rekomendasi dari kepala sekolah SMA Tunas Gemilang yang lama ya. Terus ada lagi fakta-fakta yang lain Bu? Pak Dodi memiliki 1 istri yang tidak bekerja dan 3 anak yang masih kecil. Oh iya Bu. Selanjutnya kita masuk nih ke pengujian benar atau salah. Nah, ada beberapa pertanyaannya Bu. Yang pertama pertanyaannya, apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Maksudnya uji legal gitu? Kalau untuk sementara atau jika memang Pak Dodi hanya melakukan 1 kali di sekolah itu mungkin tidak. Tetapi jika Pak Dodinya mengulangi lagi mungkin bisa. Bisa ya Bu ya? Iya. Misalnya kalau dia seperti ketika dia suka marah-marah, tidak bisa mengendalikan emosinya, bisa terjadi hal-hal yang lain ya Bu ya, yang bisa nanti merugikan Pak Dodi dan muridnya sendiri ya. Oke. Yang kedua, apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi pada kasus tersebut? Pelanggaran kode etik integritas. Integritas ya Bu. Oke, yang ketiga, berdasarkan perasaan dan intuisi Bu Lis, apakah ada yang salah pada situasi tersebut? Menurut saya
tidak ada yang salah sih, karena semuanya memang benar. Jika misalnya rekomendasi itu diisi sesuai fakta, ya itu kan mengusung rasa keadilan. Sedangkan kalau dibaik-baikin atau tidak sesuai fakta, lebih baik dari fakta, ya itu mengusung nilai rasa kasihan. Oh iya, bagus. Terus yang keempat, apa yang Anda rasakan bila keputusan, maksudnya apa yang Ibu Lis rasakan bila keputusan yang Bu Lis itu dipublikasikan? Tidak masalah dipublikasikan, karena keputusannya saya yang sudah diambil itu kan berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan kenyataan dan yang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Selanjutnya, kira-kira jika Ibu mempunyai panutan, ya, nah panutan Ibu itu keputusannya seperti apa? Pasti mengusung rasa kasihan lah. Kasihan ya Bu. Soalnya kalau misalnya diisi dengan rasa keadilan sesuai dengan fakta, nanti pasti akan sulit mencari pekerjaan yang baru buat Pak Dodi ya. Sedangkan ia membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya dia. Jadi melihat panjang lah. Iya, betul ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Nah ini pengujian paradigma ini ada 4 Bu. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Nah yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah menurut Ibu, pengujian paradigmanya yang mana nih Bu? Yang rasa keadilan melawan rasa kasihan. Ada 3 prinsip pengambil keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kedua, berpikir berbasis peraturan. Ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dari ketiga prinsip tersebut, prinsip mana yang akan Bu Lis pakai dalam menyelesaikan masalah ini? Prinsip yang akan digunakan untuk mengatasi situasi tersebut adalah berpikir berbasis rasa peduli, atau yang disebut dengan care-based thinking. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa ada opsi trilema ya selain yang tadi rasa keadilan atau rasa kasihan? Ada nggak menurut Ibu pengambilan keputusannya yang lain gitu? Itu mungkin bisa kita memanggil Pak Dodi terlebih dahulu ya. Memanggil terlebih dahulu, berbicara, dan jika misalnya kita memberikan rekomendasi itu baik dari lebih baik daripada fakta, tapi itu dengan sebuah syarat. Pak Dodi tidak akan melakukan kesalahan dia yang pernah ia lakukan, dan dia berjanji untuk lebih baik lagi. Berarti melakukan perjanjian dulu dengan Pak Dodi ya? Iya, buat perjanjian. Nah, selanjutnya yang terakhir nih Bu nih, apa keputusan yang akan Bu Lis ambil dalam mengisi itu? Karena mengusung rasa kasihan, melihat nanti panjang ke depannya, ya pasti saya akan mengambil itu rasa opsi trilema itu. Saya akan mengisi yang baik daripada faktanya, tapi dengan perjanjian itu. Oke Bu. Yang paling terakhir nih Bu nih, coba refleksikan keputusan yang Ibu ambil. Refleksi saya pada keputusan tersebut adalah bahwa saya akan mengambil keputusan memanggil Pak Dodi terlebih dahulu dan mengajaknya berbicara, bahwa saya akan mengisi rekomendasi lebih baik daripada fakta, asal Pak Dodi menyetujui suatu syarat bahwa Pak Dodi tidak akan melakukan kesalahan yang sama, dan dia juga
berjanji untuk lebih baik lagi di tempat yang baru. Oke Bu, alhamdulillah udah selesai pertanyaannya. Terima kasih Bu atas waktunya. Kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.